Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh ketika kita melihat bagaimana cinta kasih Tuhan yang begitu sempurna bagi hidup kita, pengorbanan yang sempurna bagi hidup kita, dan sungguh layaklah kita untuk datang memuji Dia, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar bagi hidup kita. Maka bawalah hidupmu untuk datang memuji Tuhan. Bawalah hidupmu untuk datang menyembah Dia. Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak diagungkan. Terima kasih Bapa. Tiada taranya, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum akan kebaikan Dia, kagum akan pengorbanan yang sempurna bagi hidup kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Nyatakan ku kagum, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh selayaknya kita kagum terhadap Dia, maka sungguh hidup kita harus datang kepada Dia mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, seundang secepat pagi berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yang pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak
Mari umat Tuhan sembahlah Dia, tinggikanlah namanya. Jiwa kami bersyukur, terpuji Engkau. Kami memuji, kami menyembah. Glory bagimu Tuhan, terpuji Engkau. Haleluya, syukur bagimu. Ku sembah, ku tinggikan Engkau. Glory bagimu Tuhan, sembah, ku tinggikan Engkau. Ini pujian kami, ini sembah kami, Yesus, terpuji Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Glory bagimu, terpuji Engkau. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, Engkau layak dipuji. Terpujilah Tuhan, agunglah Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang hadir tengah-tengah ibadah kami, yang menolong kami semua, yang Engkau layakkan kami, kuduskan kami semua Bapa. Kami semua para pelayan Tuhan dan umat-Mu, Tuhan menolong, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup mereka.
dan juga umat Tuhan juga yang mendengarkan secara YouTube Primar. Engkau juga melawat mereka, yang memberkati mereka. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya, amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Shalom bagi kita, shalom. Terpujilah Tuhan, Dia telah menolong kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka sesungguhnya kita harus bayar harga untuk mengikut Dia, lebih sungguh untuk mengikut Dia. Terima kasih Tuhan, bahwa pengikutan kita semakin teguh terhadap Dia, sebab kasih-Nya melimpah bagi hidup kita. Siang dan malam ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam kepada terang-Mu, selamatkanku. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Maut telah dikalahkan, Maut telah dikalahkan, belenggu pun hancur, kini ku telah merdeka. Karena darah-Mu, pengorbanan-Mu, Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka tinggikanlah nama Dia. Terpujilah Tuhan, sempurnalah karya Tuhan di dalam hidup kita. Siang dan malam ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Setiap langkahku, setiap nafasku, Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam kepada terang-Mu, selamatkanku. Kau bebaskan, Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. ku tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan. Kau bebaskan, Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. ku tinggikan, Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan. Kau bebaskan, Kau bebaskan,
Pujilah Tuhan, masa depan sungguh indah di dalam Dia. Sempurnalah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan bahwa kasih Tuhan sempurna, amin. Amin. Dia telah menolong kita, maka sesungguhnya pengikutan kita harus lebih meningkat lagi, amin. Mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, kita lebih lagi memuji Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya yang layak ditinggikan. Sebab Dia yang berkuasa atas hidup kita. Ketika kita ditolong, bahwa hidup kita bukan lagi mengikut dunia, tetapi hanya mengikut Dia. Satu-satunya. Amin Bapak. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Dia satu-satunya sumber dari segalanya, bahwa hidup kita tidak akan sama dengan dunia lagi. Sebab pengorbanannya telah menolong kita. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Puji Tuhan, masih kuat berdiri, amin. Bahwa hidup kita tidak sama lagi, amin. Katakan kepada dirinya bahwa hidup saya tidak sama lagi. Bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hanya milik Tuhan, amin. Katakan sebelahnya dulu, hidup kita tidak sama lagi, bahwa hidup kita ini milik Tuhan.
Puji Tuhan, kita mau lagi bersuka cita meninggikan nama Tuhan di akhir pujian ini. Bagi sidang jemaat ingin bersaksi dipersilahkan. Tuhanku maha besar, Dia Raja segala raja. Bahwa pengikutan kita kepada Dia tidak ada lagi bertanya-tanya, tapi kita teguh untuk mengikut Dia. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Dia Yesus nama di atas segala nama. Dia luar biasa, sebab segala kuasa tunduk hanya dalam Dia. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, terima kasih Bapa. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan Yesus, serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Bapak. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Ada yang bersaksi? Salam, selamat pagi. Saya mau bersaksi, ini sudah yang minggu yang lalu, saudara. Tapi saya mau bersaksi yang minggu lalu, tapi ada tamu, jadi saya nggak jadi. Ya. Aloha, jadi saya nggak mau jadi, saudara. Jadi saya mau bersaksi hari ini, saudara-saudara. Memang kita semua ini pegang HP, saudara-saudara. Nggak ada yang pegang HP, dari kecil sampai besar semua pegang HP. Tapi hati-hati saudara-saudara, kemarin itu minggu yang lalu itu ada kejadian di panti. Tapi itu mengenai oma-oma ya saudara-saudara. Oma-oma itu memang pegang HP, tapi nggak tahu caranya gimana. Ingin lihat di Facebook itu, ingin barangnya bagus, lihat murah, tapi nggak tahu apa. Saudara-saudara, oma ini dia lihat HP yang harganya murah, saudara-saudara. HP mereknya Nokia, tapi harganya itu murah, saudara-saudara. Nokia belum tentu Nokia itu mereknya itu, tapi tipenya berapa gitu loh, saudara-saudara. Saya juga nggak tahu waktu itu. Dia bilang gini, murah, tapi harganya 200.000. Dia itu sudah bayar, sudah dikirim uang itu, harga 200 sudah dibayar, sudah semua, saudara-saudara. Ternyata ditipu, saudara-saudara. Orangnya itu diminta tebusan 7 juta, saudara-saudara. Luar biasa. Oma itu dia tidak ngerti. Ternyata dia itu sudah diterima telepon, tapi kita tuh nggak respon dia. Dia tuh sering main HP, jadi kita nggak respon dia. Tiba-tiba dia itu, saya sama Bu Endang itu duduk. Dia tuh panggil, Lus,
tolong Bu, apa Bu? Itu tolong. Ini orang ini saya beli HP, harganya 200, harganya begini, tapi dia minta tembuskan 7 juta. Hah? 7 juta? Kenapa Bu seperti gitu? Lalu aku ngomong jelasan basa-basi. Sini saya bicara, dia telepon bicara sama orang ini. Sini saya bicara sama dia. Ternyata saya tuh ngomong-ngomong, saya kata-kata dia, saya bohong. Kamu tuh penipu, pembohong, kamu tuh gini-gini ini. Akhirnya apa saudara-saudara? Dia tuh minta 7 juta itu. Saudara-saudara, Oma itu dengar tembusan 7 juta. Dia tuh bingung saudara-saudara. Sama waktu itu kalau waktu itu kalau kita nggak ada, dia bisa mati, tidak ada penyakit saudara-saudara. Saudara-saudara, dia jatuh mati di situ tuh tidak ada penyakit saudara-saudara. Dia mati itu berdiri saudara-saudara sampai sudah pucat seperti tembok saudara-saudara sampai begini. Data di depan kita itu sampai begini saudara-saudara. Bawa HP yang mau bicara sama orang itu sampai begini saudara-saudara. Sampai saya bilang, Tuhan mari sini saya bicara. Langsung saya bicara sama orang itu semua. Saya tuh semangatnya sama Oma itu. Lalu Oma tuh bilang, lu terima kasih. Sudah kamu pergi santai aja, santai. Ada aku. Saudara-saudara, puji Tuhan saudara-saudara. Ternyata orang itu bilang begini, balas aku. Nanti saya kirim tim saya untuk kamu bersama polisi. Saya bilang, Bapak tunggu, saya tunggu. Kalau kamu bawa timnya sini, saya tunggu juga nanti polisi datang nggak buat kamu. Ternyata sampai sekarang ini dia akan nggak datang. Ternyata uang itu hilang percuma saudara-saudara. Itu hati-hati saudara-saudara yang main Facebook, main media itu saudara-saudara. Terima kasih kesediaan saya. Terima kasih Tuhan. Oke, ada lagi yang bersaksi? Oh ya. Salam, selamat pagi semua. Saya bersyukur sama Tuhan sampai hari ini bisa ikut ibadah baik teman-teman, oma-oma semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan itu sungguh baik, sangat baik ya. Walaupun kita pernah berbuat dosa, melakukan dosa apapun, Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Nah kemarin di akhir-akhir mau tahun baru kan, nah ini kesaksian untuk anak-anak siapapun, baik anak-anak teman-teman yang kerja di luar, yang tinggal di luar. Ya benar Mbak Lucy, saat lihat di HP ada YouTube apapun, kita kan sebenarnya nggak boleh percaya peramal ya. Tapi namanya kadang-kadang di akhir tahun, baik yang di darat, di laut, di udara, jangan keluar, ada bahaya besar gini-gini. Waduh, saya tuh Tuhan gimana? Sudah aku percaya Tuhan, Kau selalu menyertai anak-anak, menolong, melindungi. Nah di situ kan si Ari anak saya kan kerja di laut Bu, nggak pulang anak ini, pulang ditunda. Duh ya apa ini Tuhan? Tapi saya duduk, Tuhan aku percaya akan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu untuk anak-anak kami. Nah setelah itu tanggal 4 Januari kalau nggak berarti dia tuh saya HP statusnya kok lain, langsung saya WA, Ari kamu mau sen? Iya Bu, aduh hati saya, Tuhan terima kasih Tuhan perlindungan-Mu untuk anak ini. Nah, waktu perjamuan kemarin saya dapat Amsal, di situ Amsal 14 ayat 26. Nah, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Langsung saya amin Tuhan terima kasih, apa yang saya pikirkan sesuai dengan firman itu. Terima kasih untuk Bapak Gembala semua yang sudah membimbing kami untuk hidup takut akan Tuhan, kudus, juga Mama Silvi yang setiap hari di mana di situ ada pendamaian, penyucian, juga mengampuni. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati. Tuhan, terpujilah Tuhan bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita, amin. Maka sesungguhnya sekarang giliran kita untuk membayar harga untuk mengikut Dia. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-Mu bagi hidup kami. Sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Kami belajar untuk memberi apa yang Kau telah berkati kami Bapa. Biarlah persembahan ini untuk memperlebar kerja-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Tuhanku Maha Besar. Petugas persembahan dipersilakan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Tuhan luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Firman Tuhanlah yang menolong kita, yang memberikan iman bagi kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sebab kita mampu mengikut Dia itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena ketampanan kita, kecantikan kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu.
hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Undang sedang jemaat bangkit berdiri. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Doa firman Tuhan serahkan Ibu Gembala. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biarlah pujian ini hanya berhenti sebagai pujian saja, tapi kami mau hidup melakukannya, karena kami tahu ketika kami berkata mengiring Yesus, itu adalah kesukaan dan itulah kekuatan. Terima kasih Tuhan, jika sampai hari ini juga kami mampu menjalani hari-hari kami, bahkan bisa beribadah, itu juga karena Engkau yang memampukan kami. Di dalam-Mu kami mendapatkan kekuatan, sukacita yang tidak bisa kami dapatkan di dunia sana. Tuhan, tolong kami untuk selalu bersama dengan Engkau, bahkan mendekatkan diri kepadamu, bahkan menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Jadikan kami milik-Mu Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang berjalan di jalan-Mu, mengikuti setiap tapak-tapak dan jejak-jejak-Mu, sehingga kami bisa melakukan kebenaran-kebenaran itu. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan membuat kami lebih lagi terikat bersama dengan Tuhan, karena kami tahu ketika kami mengikat diri kami bersama-Mu, disitulah jalan yang terbaik dalam hidup kami. Kau menolong setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga para omong-omong yang di lantai 1, Kau yang menolong mereka, Roh Kudus yang memberikan pengertian dan pemahaman untuk setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, kekuatan dan Roh Kudus bersama dengan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat firman Allah yang sudah didoakan. Jemaat berdoa juga untuk saya dan saya juga berdoa supaya firman Tuhan
yang disampaikan menguatkan kita sekalian. Bayar harga di dalam mengikut Yesus. Membayar harga dalam mengikut Yesus. Sebelum kita membaca ayat firman Allah ini, saya sedikit ya bukan bersaksi juga, bukan curhat juga, tetapi saya ingin membuka pemikiran kita untuk memahami ayat firman Allah yang akan saya sampaikan ini. Pada beberapa minggu lalu, kami sekeluarga bukan keluarga yang suka nonton, kalau ada film baru nonton gitu ya di bioskop. Tapi kami menonton itu karena pas hari liburan keluar filmnya, pas ibadah sudah selesai, retreat sudah selesai, tahun baruan sudah selesai. Lalu berketepatan pula ada satu film yang seri yang pertamanya itu kami tonton di tahun 2012. Dirilis di bioskop 2009, tapi kami menontonnya 2012. Namanya Avatar. Avatar yang pertama. Lalu katanya akan ada Avatar yang kedua karena filmnya bagus sekali. Dari sisi tatanan kehidupan, dari masa depan, dan macam-macam banyak sekali prinsip-prinsip yang bisa diambil. Kita tunggu-tunggu Avatar 2, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, gak keluar-keluar. Akhirnya kita sangat penasaran gitu ya. Kalau Spider-Man kan sudah sampai 556 ya, belum. Spider-Man sudah banyak, udah mati bangkit lagi katanya. Nah, return lagi, back home lagi, macam-macam lah. Nah, kalau yang ini memang belum pernah keluar sampai 2023 awal baru dikeluarkan. Dan memang filmnya saudara bagus sekali. Saya dorong saudara nabung dikit, nanti bisa tonton itu film dengan keluarga dan anak-anak. Sangat-sangat bagus sekali. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita ingin menonton film yang kita tunggu-tunggu, ya harus bayar harga dong. Nggak bisa ke sana saya datang bawa kartu pendeta gitu ya. Tolonglah ini saya pendeta, saya mau nonton Avatar. Karena retreat kami dari dulu Avatar 1, Avatar 2, Avatar 3. Cuma yang kemarin ada Avatar 4. Retreat kita itu. Biasanya retreat kita kan selalu masih ingat ya. Avatar 1, Avatar 2, Avatar 3. Nggak bisa saya bawa kartu pendeta, kami lo Avatar saya kasih tunjukin ke mbak-mbak itu, ini lo. Nggak percaya tak? Ini lo backdrop kami, banner kami lo ada avatarnya lo. Saya lo pencinta Avatar. Nggak bisa, harus bayar harga. Apalagi katanya film ini sangat bagus, perlu ditonton dengan 3 dimensi. Saya rogoh kantong lebih dalam. Supaya bisa nonton yang 3 dimensinya. Tapi memang luar biasa. Hebat sekali, saya berterima kasih kepada James Cameron dan kawan-kawannya dan Indonesia yang sudah menayangkannya. Sangat bagus, filosofi kehidupan ada di sana. Tapi harus bayar harga. Tidak bisa gratisan. Tetapi ketika kita berbicara tentang bayar harga mengikut Yesus, itu ada bedanya dengan bayar harga nonton yang saya sebut tadi. Ketika saya berani mengeluarkan harga, rupiah sekian, saya boleh milih kursinya. Saya boleh milih kursi. Anak-anak saya langsung pilih E, F, G, berurut ya di tengah ya, enggak terlalu jauh, enggak terlalu dekat. Cak karepmu kan gitu. Karena sudah bayar. Begitu sampai di sana saya harus punya kursi yang bagus, yang enak, yang empuk, yang sehat. Kita berhak mendapatkan layar 3 dimensi yang begitu bagus. Sepertinya kita berhak karena kita sudah membelinya. Tetapi ketika saya berbicara di awal tadi, bayar harga mengikut Yesus itu bukan untuk mengganti, itu bukan untuk membeli, itu bukan sesuka hati kita mau ngatur-ngatur Tuhan. Karena kita mengatakan sudah bayar aku, sudah lunas aku membayarnya. Bukan sama sekali. Tapi justru ketika kita sebutkan bayar harga mengikut Yesus, yang ada dalam pikiran kita adalah kita ingin membuktikan kasih kita. Amin saudara. Membuktikan kita mencintai Tuhan. Sehingga bayar harga yang dimaksud di sini bukan untuk membeli, bukan untuk menebus kebaikan Tuhan, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan. Shalom saudara, amin.
Mari kita membaca 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20 kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 17, jemaat dibantu oleh Pak Gunadi, ayat 18 dan seterusnya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi jemaat yang di lantai 1, kalau bisa ditunjukin foto videonya mereka ada, bisa ya. Jemaat yang di lantai 1 dan kita semua yang di lantai 2 ini baca bersama-sama. Dan jemaat juga yang nanti melihat YouTube primernya, baca ayat ini bersama-sama, ayat 20 sekali lagi. 1, 2, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin saudara. Telah lunas dibayar, kamu telah dibeli. Maka kemudian muncul kerinduan kita untuk kita juga ingin bayar harga dalam mengikut Tuhan. Nah, dalam nats ini kita tidak perlu diajarkan untuk berlomba-lomba sakpiro harga yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita. Berapa harga yang sudah Tuhan bayarkan untuk kita? Aku bisa bayar, berapa sih supaya aku nabung 30 tahun lagi? Bukan, tidak perlu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Kamu telah dibayar dan harganya telah lunas. Dibayar secara tuntas, tidak kredit. Sudah selesai. Maka yang diminta oleh Tuhan sekarang ketika kita harus menyebut, udahlah bayar harga ikut Tuhan, oke lah. Kadang-kala kata bayar harga ini berbahaya bagi kita. Karena kalau sudah jadi anak Tuhan datang ke gereja ngasih persembahan, dikira sudah membayar sesuatu. Tapi sudahlah, kita sebutlah bayar harga ikut Tuhan. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah yang pertama itu kamu harus bersedia diikat bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ayat yang ke-17 sekali lagi tolong dibaca Pak Gunadi. Ayat 17, apa disebutkan di sana saudara? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, Dia menjadi satu roh dengan Dia. bersedialah diikat menjadi satu dengan Allah. Kalau engkau ingin membayar harga, kalau menggunakan bayar harga, ya aku mau bayar harga, mau mengikut Tuhan lah. Tapi tunggu aku kaya, salah. Aku mau bayar harga, berapa rupanya gereja itu, berapa rupanya pendeta itu, salah, keliru sekali. Berapa rupanya keselamatan itu, salah, keliru sekali. Tuhan hanya minta, berilah dirimu diikat menjadi satu dengan Allah. Mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ternyata perjalanan hidup kita di dunia ini analogi atau gambaran yang dipakai oleh Alkitab adalah ketika kita mengatakan aku percaya Yesus, engkau dibaptis, engkau diserahkan, kalau yang masih anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Ternyata itu merupakan satu gambaran dari sebuah ikatan. Tuhan minta supaya kita terikat dengan Tuhan. Apa yang mau saya ceritakan ya, bagaimana dengan ikatan ini? Nanti saya akan berbicara tentang hubungan suami istri yang disebutkan oleh Alkitab ini. Nanti ada percabulan, ada perzinahan. Tapi coba sedikit saya singgung ya. Saya tidak promosi film ini, tapi kalau saudara ada uang, ayo nonton bareng-bareng kita. Ajak saya sekali lagi. Loh iya, benar. Saudara tahu entah itu di Avatar 1, Avatar 2 ini. Avatar itu maksudnya begini. Ini saya Stephen Manurung. Lalu ada rekayasa genetika, ya ilmu pengetahuan membuat Manurung, Stephen Manurung yang
berbeda. Sama isi pikirannya, sama isi hatinya, sama semua perasaannya, tapi badannya itu berbentuk lain. Yang avatar ini warna biru. Ya. Warna biru badannya, tapi lumayan bagus juga. Ada ekornya. Ya. Disebut suku Navi, ya. Ada ekornya, tapi ada rambut mereka panjang. Nah, semua avatar-avatar ini yang tinggal di Pandora, aduh ini khotbah atau apa ya. Tapi saya ingin membuat gambaran ini saudara. Mereka-mereka yang tinggal di avatar ini, mereka itu kalau mau berkendaraan, avatar yang di udara harus mengendarai burung. Ikran namanya. Kalau dia di laut, avatar 2 di laut, itu harus mengendarai ikan yang bisa terbang. Cara menguasai hewan-hewan ini satu saja caranya. Kamu harus sehati dan sepikir dengan dia. Sehingga kamu tidak perlu setir mobil, belok kanan, belok kiri, enggak perlu. Hanya dengan mengikatkan ujung rambutmu ke rambutnya hewan itu, atau ke badannya hewan itu menyatu. Maka kamu akan mengendalikan dia dengan pikiranmu. Apa yang kamu mau enggak usah ngomong. Lompat, ikannya akan lompat. Terbang tinggi, nuki ke atas, maka burung yang ditunggangi ikran itu akan terbang naik ke atas. Kanan, enggak perlu ngomong, kanan enggak usah. Pikiranmu sama dengan pikirannya dia. Gambaran ini sangat minimalis untuk menceritakan Allah. Tetapi saya bisa mengambil gambaran ini untuk mengatakan diikatkan menjadi satu dengan Allah itu berarti apa? Selaras dengan pikiran Allah. Amin saudara. Sehati, seiras dengan pikiran Allah. Berilah siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah, maka dia akan menjadi satu roh disebut. Amin saudara, satu roh ya betul ya. Akan menjadi satu roh. Roh di situ roh kecil, tulisannya bukan rohnya Allah, bukan berarti kalau Stephen Manurung menyatu dengan Allah, maka saya jadi Roh Kudus. Bukan itu maksudnya. Tapi di situ disebut menjadi satu roh kecil, maksudnya apa? One spirit, satu pikiran, selaras dengan hati Allah. Apa sih yang ada di dalam roh itu? Saya kasih contoh begini. Kalau semua manusia yang masih hidup ini bernafas, kamu ada rohnya. Berarti kalau kita masih ada rohnya, kamu bisa berpikir. Halo? Coba sebutkan. Berarti ada rohnya. Gitu ya. Betul ya. Coba yang bertetangga di sebelahnya, coba agak pukul pelan-pelan gini. Sebelahnya. Atau cubit. Nah. Terasa enggak? Terasa enggak? Itu namanya perasaan. Itu namanya perasaan. Ya, itu namanya perasaan. Ya. Siapa yang mau handphone saya ini? Itu namanya kehendak. Tapi maaf, itu hanya contoh. Nah, maksudnya apa? Orang yang satu roh dengan Allah, maka pikirannya, perasaannya, kehendaknya menjadi seiras dengan menjadi seiras dengan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, kalau engkau mengerti harga yang sudah diberikan Allah kepadamu, maka engkau harus mengikatkan dirimu menjadi satu dengan pikiran Allah, seiras dengan pikiran Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Itu loh. Bagi saudara yang sudah menikah, ini adalah ikatan seperti ikatan seorang suami dengan istri. Benar-benar menjadi satu antara suami dengan istri. Yang tahu hanya mereka. Tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan. Benar-benar mereka menjadi satu di dalam kasih Tuhan. Loh, kita bagaimana kalau kita nggak menikah, Pak? Kamu ketika kamu dibaptis, ya, yang sudah dibaptis, kalau siapa yang belum dibaptis dengan air, saya sarankan saudara segera dibaptis supaya engkau mengerti bagaimana satu dengan Allah. Ketika engkau dibaptis dengan air, pendeta mendoakan dan berkata, aku menyerahkan engkau kepada kasih karunia Allah.
dan membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu seperti ditenggelamkan dalam kematian Kristus, dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus, bangkit lalu keluar dari baptisan menjadi anak-anak Allah. Loh, kita masih anak-anak belum dibaptis, Pak. Ketika kamu diserahkan, ada anak-anak yang belum diserahkan kepada Tuhan, harus diserahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, pendeta akan mendoakan dan menyerahkan dia. Kuserahkan anak ini ke dalam tanganmu menjadi milikmu hari ini sampai selama-lamanya. Diikat. Saya sangat sukacita sekali ketika saya memeriksa apa sih diikat menjadi satu dengan Allah. Saya cek, luar biasa maknanya Saudara. Maksudnya itu diikat dalam natsu Yunaninya, maksudnya adalah seperti dilem di semen. Nah ini ya, seperti di semen menjadi satu. Itu kalau tembok ini kita beli batu bata ya. Teman-teman yang ngerti, yang pernah ke pastori dan disuruh pendeta bangun pastori, pasti ngerti ini. Beli batu bata, beli semen, campur air, ya, batu bata, semen, pasir, campur air. Ada 4 ya, ada 4 betul ya, minimal ada 4, semen, bata, pasir, air. Dijadikan satu. Ya. Ini paling suka si Samuel yang kemarin sudah pamit, paling suka begitu sudah dicampur, paling suka dia momen yang itu. Ya, dia nunggu-nunggu. Kalau waktu kita ngaduk semen itu ada yang bocor, dia paling ribut. Waduh, bagaimana ini? Tapi si Sony yang disuruh kerja. Kan kayak gunung begitu kan, ada lembah dikasih air, kalau bolong, wah dia paling ribut tapi itu bagaimana ini? Si Sony yang repot. Nah, ketika kita sudah pasang, ini lihat Saudara, tembok ya. Ada batu bata, ada air, ada semen, ada pasir di sana. Tapi Saudara coba, ketika saya mengatakan ambil batu batanya, bisa enggak Saudara? Tidak bisa. Saudara akan melukai semennya, saudara akan menghancurkan pasirnya, saudara bahkan akan mengoyak batunya. Itulah yang disebut dengan menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Allah, tidak terpisahkan lagi. Seperti di semen, seperti dilem dengan melekat sekali. Sehingga ketika disebutkan menyatu, mengikatkan diri dengan Allah, maka ketika pikiranmu ada pikiran yang berbeban berat karena kehidupan, tahu dan sadarilah Allahmu di sana ikut mikirin kamu. Amin Saudara. Ketika hatimu terkoyak dan tercabik-cabik karena kesedihan, karena ada persoalan, kamu tidak sendiri. Karena engkau sudah menyatu dengan Allah, maka Allah yang ada di surga hatinya juga turut prihatin dan sedih. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus menganiaya jemaat, ketika dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya dan membunuh orang Kristen di Damsyik, tiba-tiba datang cahaya di pintu gerbang Damsyik. Apa kata Yesus? Saulus, Saulus. Siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Saya mau tanya kepada saudara, ketika Rasul Paulus hidup dan ingin membunuh orang Kristen, Yesus sudah mati apa belum? Loh, sudah mati. Yesus sudah naik ke surga. Yesus sudah naik ke surga. Paulus tidak ikut menganiaya Yesus. Paulus tidak ikut menganiaya Petrus. Tidak ada. Karena Roh Kudus sudah turun, Yesus sudah naik pada pasal-pasal awal kisah para rasul. Yesus datang kepada Rasul Paulus, kepada Saulus. Saulus, siapa kamu? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Loh, yang dianiayakan orang Kristen di Damsyik. Yang dianiayakan pendeta-pendeta yang di Damsyik. Kenapa Yesus ikut sakit? Nah, inilah yang disebutkan terikat dengan Allah. Saudara pahami ini, saya sedikit lagi menyinggung ya. Ketika si Apatar itu mengambil rambutnya, ingin mengendalikan tunggangannya tadi, burung atau ikan itu, ketika dia jadikan satu, itu benar-benar si ikan atau yang dia menjadi satu turut merasakannya. Turut merasakan sukacita, kesedihan. Kalau dia sedang bersedih maka burung itu akan terbang asal-asalan.
akan menjadi kacau. Dia harus tenang, dia harus bahagia, dia harus turut merasakan. Hati saya bersuka cita, tidak ada yang seperti ini di agama manapun. Di agama di sana dia hanya mendoakan dan mendoakan bagaimana supaya nabinya, supaya Tuhannya itu bisa bahagia. Tapi di sini dikatakan dia turut merasakan, saudara. Itu sebabnya jemaat di Korintus diminta, ayo kamu perlu menjadi satu. Karena apa? Ternyata munculnya ayat yang barusan kita baca, ayat 17 dan seterusnya. Itu munculnya karena ada masalah di jemaat Korintus. Ada masalah, tapi dibaca saja Kak Gunadi, Pak Gunadi. 1 Korintus 6 ayat 1 mulai. Ya. Kamu perlu mengikatkan dirimu supaya engkau tahu jalan keluar menyelesaikan persoalan. Pasal 6 ayat 1, inilah masalah yang dihadapi jemaat di Korintus. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, Ya. berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan Terima kasih. Baru dibilang ikatkanlah dirimu bersama dengan Allah menjadi satu roh. Ada perselisihan. Gak nyaman ya saudara ya, kalau kita berselisih ya. Satu rumah berselisih gitu. Satu pekerjaan berselisih gitu ya. Satu panti berselisih, nyaman gak? Gak nyaman, ada 7 orang pengasuh saja. Gak mungkin setengah orang berselisih ya. Ada 2 orang saja berselisih. Satu rumah itu gak enak itu, betul ya? Gak nyaman ya? Bahkan ketika musim hujan pun hawa panas masih terasa. Lu betul ya saudara? Hawa panas masih terasa. Gak usah banyak orang seperti di panti ini. Dalam rumah tangga saja suami istri coba. Suami istri rumah 12 kali 17 meter, selebar apapun 40 kali 40 meter. Itu rasanya sangat sempit. Padahal suami kita sudah pergi kerja, tapi ketika kita mau masuk ke kamar kita istighfar dulu. Karena apa? Karena ada sesuatu. Ini Tuhan mengerti sekali loh. Kamu sedang berselisih ya? Di Korintus ada perselisihan ya? Tidak bisa kamu menyelesaikan masalahmu, masalah-masalah yang biasa itu ke pengadilan, tidak perlu. Ke pengadilan itu masalah-masalah yang sangat-sangat mendasar. Disebutkan di sini, masa kamu perkara sehari-hari, ayat yang ketiga itu, bahwa, coba baca saja. Ngapain kamu ke pengadilan? tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Ya. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Perkara biasa, dilanjut ayat 4 lagi diulangi, biasa itu loh katanya. Terus? Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, Ya. kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Saudara, masalah perselisihan itu sebenarnya masalah biasa apa luar biasa? Itu biasa kan? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama biasanya itu. Gara-gara celak kita lari dikit pun jadi selisih. Yang paling kita suka itu dalam selisih itu kalau ada selisih uang. Paling suka kita itu kan. Istri saya sering suka cita saya lihat wajahnya sambil panggil-panggil saya, papa. Kenapa saya kira dapat lotre atau apa? Dia bilang apa tiba-tiba? Saya dapat uang dari kantongmu. Lah kan uang kita, sudah lama itu uang kita. Cuma baru ditemukan. Itu aja sudah sukacita luar biasa. Perselisihan sebenarnya itu biasanya itu. Tapi saudara lihat dampaknya. Namanya perselisihan. Aduh, makan enggak enak, tidur enggak nyenyak, sampai kita selesaikan. Lalu Tuhan katakan solusinya begini. Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Amin. Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Kalau seorang suami mengikatkan dirinya dengan Tuhan, istri mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Lihat, suami mengikatkan dirinya dengan Tuhan, istri mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Saudara lihat, yang dua di bawah ini selisih, tidak mau ketemu. Tapi saudara masih terikat dengan Tuhan. Amin. Yang dua ini sedang berselisih, tapi masing-masing mengikatkan diri dengan Tuhan. Saudara perhatikan, bakal ada jalan keluar enggak kira-kira? Sangat. Selama engkau masih terikat dengan Allah, Paulus mengatakan selalu ada jalan
jalan keluar. Yang masalahnya adalah kalau orang di luar sana menikah menjadi satu, tapi tidak pernah terikat dengan Allah. Mereka hanya diikat surat nikah, diterbitkan 2, ada yang 4. Ada mau bikin berapa juga terserah. Ketika mereka berselisih, hancur lebur. Tapi ketika Rasul Paulus mengatakan, kamu ada perselisihan, tidak usah cari orang yang tidak mengerti Tuhan. Kamu bisa menyelesaikan itu dengan cara bagaimana? Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Tuhan yang akan berbicara kepada orang ini, Tuhan akan berbicara kepada orang yang satunya. Perkara-perkara biasa, perselisihan sebenarnya sederhana, tapi bisa menjadi runcing. Masih ingat dengan siapa namanya? Dengan Kain yang membunuh adiknya? Ya. Tidak bisa diselesaikan. Masih ingat perkara-perkara anak-anak raja di dalam Alkitab, dalam kitab raja-raja saling bunuh-membunuh. Tidak bisa diselesaikan. Rasul Paulus mengatakan sebenarnya tidak muluk-muluk. Sederhana saja. Ketika kita sehati dan sepikiran dengan Allah. Rasul Paulus meminta supaya setiap orang menahan diri, berdoa. Berdoa kepada Tuhan di mana engkau mengikatkan diri. Jangan sampai kita mengambil jalan-jalan yang pintas, hal-hal yang simple. Ini seringkali ketika kita emosi, ambil keputusan. Jangan saudara, sebaiknya ketika kita lagi emosi atau lagi marah, pikirkan pikirannya Allah. Amin saudara. Ketika kita ada emosi, aduh aku emosi ini, lagi marah ini. Kamu kan sedang menyatu dengan Allah. Pikirannya Allah ada dalam pikiranmu. Nanti ketika engkau mengerti ini, terikat dengan Allah. Pengalaman saya itu selalu seperti ada air yang sejuk dalam pikiran saya, turun ke dalam hati saya dan menyejukkan hati saya. Sehingga saya berpikiran seperti Allah. Tidak berpikiran lagi seperti dari keturunan suku saya. Tidak. Saya akan berpikir dan berperasaan bagaimana Kristus berperasaan. Rasul Paulus mengatakan, mau bayar harga ikut Tuhan, ikatkan dirimu menjadi satu dengan Allah. Tuhan mengerti perasaanmu. Kalau engkau sudah mengikatkan diri dengan Allah, Tuhan tahu pikiran. Kalau engkau sudah mengikatkan diri dengan Allah, Tuhan tahu apa yang engkau kehendaki, yang engkau inginkan, meski orang lain tidak tahu. Lalu dilanjutkan oleh Rasul Paulus, ikatkan dirimu kepada Allah. Maksudnya itu ayat yang ke-18. Ini orang yang mengikat diri menjauhkan ini. Ayat 18, tolong dibaca sekali lagi. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, ayat yang ke-18, tolong dibaca. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Perhatikan jemaat ya, perhatikan, saya khotbah 10 menit lagi. Perhatikan baik-baik. Saya ingin tekankan ini, jarang-jarang saya berkhotbah seperti ini. Jarang sekali, tolong perhatikan baik-baik. Sekali lagi baca. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, terus. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Iya, terus. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Iya, orang yang mengikatkan dirinya dengan Allah menjadi sehati sepikir dengan Allah. Tetapi yang berikutnya juga, lepaskanlah dirimu. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jauhkanlah dirimu dari perzinahan. Lepaskanlah, bebaskanlah dirimu dari perbudakan dosa yang disebutkan. Saya coba memperhatikan dalam nats ini, dosa percabulan ini ternyata mengerikan sekali. Ya, saya coba kutip supaya saya tidak omong kosong dari teman-teman saya yang saya tidak pernah ketemu orangnya, tapi mereka membuat ini. Mereka mempelajari ayat ini dengan baik. Ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Maksud percabulan di sana itu dari kata Yunaninya itu adalah porneia atau porno. Jauhkanlah dirimu dari hal-hal apa? Seksual yang ilegal.
melakukan hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan yang bukan dalam ikatan pernikahan. Kemudian percabulan yang dimaksudkan adalah homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, lesbian, wanita dengan wanita, lalu bersetubuh dengan binatang-binatang, lalu kemudian dihubungkanlah itu dengan orang yang tidak menikah secara resmi dan dihubungkan dengan penyembahan berhala. Rasul Paulus bilang begini, orang yang tidak mengikatkan dirinya dengan Allah, itu berarti dia mengikatkan dirinya pada percabulan. Ada dua gambaran yang berbeda yang dibuat oleh Rasul Paulus. Orang yang terikat dengan Allah, sepikiran, seperasaan, sekehendak dengan Allah. Cantik sekali, bagus sekali hasilnya. Kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah biasa dalam hidup ini. Gak perlu melibatkan pendeta, gak perlu melibatkan psikolog, gak perlu menurut Rasul Paulus. Itu perkara biasa, ikatkan dirimu dengan Allah, itu bisa diselesaikan. Kamu aja yang menyelesaikan bisa. Tapi menjadi besar karena kita tidak mengikatkan diri dengan Allah. Tapi yang kedua, ada satu ikatan juga yang berbeda. Tetapi seperti ikatan orang yang sedang melakukan percabulan. Seks yang terlarang, homoseks, lesbi, bersetubuh dengan hewan, pornografi, masturbasi. Ini yang perlu dibebaskan. Ini yang perlu dilepaskan. Lalu dikatakan tadi pada ayat yang ke-18 itu, lanjutkan dulu tolong dibaca. Kenapa dengan dosa percabulan ini? Tolong dibaca. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jauhkan. Jemaat saya pengen kalian mengatakan ini. Jauhkanlah diriku dari percabulan. Dua ya. Jauhkanlah diriku dari percabulan ya Tuhan. Terus. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Sebentar. Selain dosa percabulan, Tuhan yang bilang, itu terjadi pada di luar dirinya. Contohnya berbohong, terjadi di luar dirinya. Membunuh, terjadi di luar dirinya. Saya tidak menghalalkan, bukan berarti ayat ini mengatakan membunuh dosa kecil, tidak apa-apa. Bukan, dia sedang ingin mengatakan betapa bahayanya ikatan dalam percabulan. Terlanjut. Tetapi orang yang melakukan percabulan Ya, berdosa terhadap dirinya sendiri. langsung against yourself, melawan dirimu sendiri, merusak dirimu sendiri. Perhatikan, hubungan seks di luar pernikahan, homoseks, lesbian, dengan hewan, dengan penyembahan berhala, kamu langsung merusak dirimu sendiri. Bukan disebut ini dosa besar, tetapi ini sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Yang positifnya diikat dengan Allah, yang sini diikat dengan dosa. Jadi budak dari dosa. Secara biologis saya tunjukkan, saya beritahu kepada saudara. Belum lama ini ada seorang wanita meminta saya suami istri untuk mengambil waktu dan berdoa untuk dia. Walaupun masih baru pertama kali berkomunikasi, tapi dia tidak sungkan untuk bicara. Karena saya tahu beban dirinya sangat berat. Gemetaran dan ketakutan. Lalu dia bercerita. Ya, dia bercerita, saya baru setahun berhubungan dengan seorang laki-laki. Karena dia pejabat, dia punya duit banyak, dia langsung menikah. Dia tidak mau tahu, dia tidak perlu cek, dia tidak perlu konsultasi. Kalau di pendeta itu di screening semua ya. Yang mau menikah perhatikan baik-baik, bukan pendeta curiga. Tapi pendeta perlu tahu, siapa kamu? Sudah berapa kali kamu melakukan hubungan seks sebelum menikah? Bagaimana dosa-dosamu? Seperti apa? Jangan curiga, itu screening. Itu perlu diketahui pendeta supaya memberitahu orang berdua harus terbuka. Jangan sampai ketahuan di tengah jalan baru bercerai. Lalu dia berbicara, sekarang umur saya sudah dekat. Loh kenapa? Ternyata laki-laki itu mengidap HIV. Lalu dia periksa dirinya, ternyata dia sudah kena HIV. Terikat menjadi satu.
bersetubuh itu saudara, itu bukan masalah senang-senang saja suami istri itu. Itu bukan masalah senang-senang. Menyatu semuanya pikiran dan perasaannya menjadi satu, termasuk penyakit-penyakitnya. Saya ulangi. Semuanya menjadi satu. Jadi jangan main-main dengan percabulan. Jangan main-main dengan perzinahan. Selain merusak dirimu, hubunganmu dengan Allah, termasuk juga hal-hal yang lain. Jangan dikira, oh hanya aku kan kepelacurannya ini, tidak masalah ini. Saudara, saya perhatikan baik-baik. Itu bukan masalah hanya biologis. Itu masalah ikatan yang perlu dilepaskan. Dalam screening pranikah, kalau ada yang mau menikah, saya khususnya selalu tanya itu. Cek kesehatan, tes darahnya. Kalau ada penyakit, pasanganmu harus tahu. Sedia enggak dia menerima kamu? Resikonya seperti apa? Pendeta harus beritahu. Dia ketakutan, gemetar. Karena dokter sudah mengatakan sekian tahun. Kalau imun tubuhmu bagus, sekian tahun. Kalau tidak, ya lebih cepat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ikatkanlah dirimu kepada Allah dan jauhilah percabulan. Apa-apa saja dosa-dosa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sebenarnya bukan hanya percabulan itu yang sudah kita baca. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Tolong dibacakan, ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Ya, ada hubungannya dengan ini, baca. Atau tidak tahukah kamu Apa itu? bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Satu, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus? Janganlah sesat, Iya, orang cabul, iya, penyembah berhala, iya, orang berzina, berzina, banci, homoseks yang tadi. Terus? orang pemburit, Pemburit laki dengan laki. Terus? pencuri, Iya, orang kikir, iya, pemabuk, iya. pemfitnah, Kenapa? dan penipu Iya. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan pendeta Stephen yang bilang. Cintanya Tuhan kepada orang-orang ini, cintanya Tuhan kepada engkau, jika engkau mendengarkan firman Allah ini, tidak ada di sini diskriminasi, tidak ada di sini menjelek-jelekkan. Justru Tuhan ingin menghindarkan engkau dari ini. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dunia hidupmu akan begitu sulit dan sukar. Di sorga juga engkau akan ditolak. Maka Rasul Paulus mengingatkan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi berita baiknya adalah ayat yang ke-11. Dengarkan baik-baik jemaat. Ayat yang ke-11 dengarkan baik-baik dan 12 terus. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Loh, ternyata jemaat di Korintus adalah beberapa orang mantan-mantan homoseks, lesbian, percabulan terjadi, berzina dengan istri orang, anak-anak muda, hubungan seks dengan sembarangan. Demikianlah beberapa orang di antara kamu dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu puji Tuhan. disucikan. Beri dirimu disucikan. Jangan menolak dan jangan marah dengan menggunakan hak asasi manusia. Ngapain itu? Ngapain diurusi? Ini kan kebebasan kami. Kamu boleh ngomong itu setelah mendengar firman ini. Kalau engkau memutuskan untuk tidak menerima kebaikan Allah ini, itu urusan. Firman Allah sudah disampaikan. Kamu memberi dirimu disucikan, bisa. Terus? Kamu telah dikuduskan. Dikuduskan, terus? Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Iya. Kristus. Dan dalam roh Allah kita. Puji Tuhan. Ada solusi. Ada pertolongan. Allah tidak membenci. Allah justru sangat-sangat mencintai. Jadi anak-anak muda perhatikan baik-baik. Anak remaja muda perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan sungguh-sungguh. Jangan coba-coba berhubungan seks sebelum menikah. Amin. Anak-anak muda, amin. Jangan. Karena kamu telah mengikatkan diri. Dan itu sangat-sangat sulit dilepaskan. Saya sudah bilang tadi seperti dilem ya. Itu mengikatkan diri itu seperti dilem. Enggak, saya bisa lepas kok. Sobek. Rusak.
kalau bukan kamu, orang itu. Akan luka batin sampai keturunan-keturunanmu. Akan terjadi kepahitan, luka yang luar biasa. Termasuk masalah kesehatan nanti ada dampak dan seterusnya. Makanya diulangi, untung ada ayat 11. Kalau sudah ada keterlanjuran, saya bersyukur firman Allah ini solusi. Kalau sudah ada keterlanjuran, maka dikatakan kamu dahulu, karena kamu telah memberi dirimu disucikan. Amin saudara. Memberi dirimu disucikan, memberi dirimu dikuduskan. Kalau sudah ada keterlanjuran, sama semua manusia itu punya kelemahan. Itu sebabnya indah sekali digembalakan oleh firman Allah, sehingga engkau terus dinasehati. Tapi why dengan engkau? Ibadah aja jarang-jarang. Saya sudah bilang khotbah-khotbah semacam ini enggak rutin. Kapan Tuhan mau berbicara ini kamu enggak ada, ya bagaimana nasibmu? Pas kamu hadir nanti khotbah-khotbah pendeta, pas doa, pas khotbah-khotbah tentang berkat. Kapan dirimu disucikan? Kapan dirimu dibersihkan? Saya berterima kasih, kita-kita yang sudah mengalami keterlanjuran, ada satu tempat dibuat oleh Tuhan. Seperti ikatan yang dahulu sempat retak, sempat rusak, atau sempat terganggu, sekarang direnovasi, sekarang direstorasi, sekarang diperbaiki oleh Tuhan. Akan diperbaiki lagi, dilem lagi, menjadi satu kesatuan dengan Allah. Mau bayar harga dengan Tuhan, tidak perlu memikirkan saya harus jual apa. Bayar harga mengikut Tuhan, satu yang harus kamu lakukan. Hari Selasa kita dengarkan yang kedua. Yang pertama ini, berilah dirimu menjadi satu terikat dengan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari di minggu pertengahan bulan Januari. Kami bersyukur Tuhan Engkau menasihati kami dengan kasih-Mu yang sejati. Kami ikatkan diri kami dengan Roh-Mu, sehingga kami sehati, sepikiran, seperasaan dengan Engkau ya Allah. Engkau telah mengoreksi kami, dan Engkau akan memperbaiki hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. Haleluya. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus. Oh, terima kasih kekuatan hidup. Terima kasih Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
kebaikan-Mu yang membuat kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan semangat, aku mau mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Amin. Ku lepas semua hakku untuk kehendak mengiring-Mu Yesus. Hidupku itu kerinduan hati kami, mengiring Yesus. Itulah. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri di hadapan Allah berjanji mengikatkan diri dengan Allah, mengiring Yesus bayar harga. Hamba yang mengikut Yesus, selalu mengikut Yesus. Aku mau mengikut-Mu Tuhan. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Terima kasih Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu. Amin Tuhan. Oma-oma yang di lantai 1, jemaat di lantai atas, angkatlah tanganmu, katakan, aku mau mengikut Yesus. Keputusan kami hari ini Tuhan, itulah kesukaan hati. Amin, amin, amin. Ku lepas semua hakku untuk tangan kami mengiring Yesus, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengiring Yesus. Kami mau mengikatkan diri bersama Yesus. Sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Engkau Tuhan. Bebaskan kami dari perbudakan dosa. Lepaskan kami, bebaskan kami memuliakan Engkau. Berterima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami adalah orang-orang yang pernah dilepaskan. Engkau adalah orang-orang yang dahulu juga sama berperilaku seperti itu. Maka datang kepada Tuhan bersyukur. Terima kasih Tuhan.
Engkau membebaskan kami, Engkau melepaskan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau mencintai anak-anak remaja muda kami. Engkau mencintai nikah rumah tangga kami. Engkau mencintai ibu-ibu yang sendiri, ibu-ibu janda. Engkau mengasihi kami di keluarga Healing Insight. Sehingga firman-Mu hari ini dengan terbuka, dengan jelas mengingatkan kami. Lebih baik mengikatkan diri kepada Allah daripada mengikatkan diri kepada percabulan dan ikatan-ikatan dosa. Supaya kami bisa memuliakan Allah karena kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakan Allah dengan hidup kami, dengan tubuh kami. Kami bersyukur biarlah firman-Mu ini ya Allah bertumbuh dalam hati kami setelah kembali dari tempat ini. Dan orang-orang yang mendengarkan siaran tunda juga di YouTube nanti. Tolonglah Tuhan, biarlah iman kami bertumbuh bersama-sama. Kami diberkati bukan hanya di dalam gedung ini, tapi orang-orang di luar sana juga membutuhkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami syukuri atas firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan telah menolong kita, telah memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk mensupport para pelayan Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menolong kami. Dan kami belajar lagi untuk memberi apa yang Kau telah memberkati kami Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami dalam nama Yesus. Amin. Kita nyanyikan pujian kita, serukan namanya. Para petugas persembahan, silakan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, di atas segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Kini tiba saatnya pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita setelah ibadah ini akan ada sekolah minggu ya. Kemudian hari Selasa ada ibadah di tempat ini jam 6 sore.
Dan juga hari Sabtu akan ada pemuda remaja. Dan dilanjut hari Minggu ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi, dilanjutkan jam 10 pagi untuk sekolah minggu. Bagi kita semua yang rindu untuk melayani, yang belum ikut melayani, bisa menghubungi saya supaya kita bisa menjawabkan dia dalam pelayanan apa saja ya. Kemudian untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang akan bertugas sepanjang minggu ini, nanti akan keumumkan di grup kita Healing Insight. Itu saja pengumuman untuk kita. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Anak-anak kami yang melayani di Terawas tidak ada bersama kami hari ini, dan juga sidang jemaatmu yang tidak bisa hadir karena pergumulan persoalan, kami mendoakan supaya Tuhan berikan jalan keluar sehingga mereka bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara segala keperluan hidup kami. Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak kami. Di masa tua kami, lanjut umur kami bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan Engkau Tuhan. Maka tidak ada yang lain, kami membawa hidup kami, membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, pemerintahan kami, membawa sinode gereja kami ke dalam tangan-Mu, dan seluruh hamba-hamba Tuhan pendeta di seluruh muka bumi ini. Tolong kami semua Tuhan bersatu hati bersama-sama untuk hari-hari ke depan semakin mengasihi Tuhan. Dan sidang jemaat-Mu yang sederhana di tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami, dan jemaat arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah kita, di dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang senantiasa memberkati engkau sekalian, menyertai engkau dalam segala perjalanan hidupmu, usaha pekerjaanmu, nikah rumah tanggamu, masa kecil, remaja, muda, sekolah kuliahmu, dan segala keperluan kerinduan hatimu. Tuhan tahu, terikat dengan Allah berarti ada pihak surga yang turut memikirkan dan mempedulikan engkau. Pulanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat ini hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Tuhan berkati kita. Shalom bagi kita semua.